Halo pemirsa Dokter Indonesia, senang sekali kita hari ini lagi ada di Puskesmas Cibatu Garut. Wah, ini seru sekali nih Dokter Risa ya. Yes. Di sini puskesmas ini banyak sekali pelayanannya. Dokter Boy hari ini ada di sini, jadi kita bantu. Kita mau periksa-periksa ibu hamil ya utamanya ya, tapi juga nanti kita periksa pasien-pasien yang lain di puskesmas ini ya. Oke, Biar kita lihat ya kayak apa. Ikutin kita ya pemirsa Yuk, ya. Ya, betul Ibu. Assalamualaikum. Lagi diperiksa ya. Iya, Ibu siapa namanya? Ibu Leni. Ibu Leni. Ini hamil anak keberapa Bu Leni? Yang keempat harus Hamil anak keempat. Alhamdulillah. Tapi kelihatannya sudah besar, udah berapa Iya, minggu nih berapa kehamilannya? 39 loh 40. 39. Udah mau lahir dong. lahir, ya. Seneng banget. Tensinya 90 per 60 dong. Oh, kok rendah tensinya. Iya. Dingin banget tangan ibunya. Iya, kelihatannya sih agak pucet ya Bu ya. Ini serta kebas. Oh, setelah kebas. Kemarin dicek HB-nya berapa Ibu? Pernah dicek HB-nya? Pernah dokter Eh? 9. 9. Oh, emang Wah, anemia. anemi. Emang ada jangan rendah Ya, nih. normal kalau itu ibu hamil tuh 11 idealnya ya HB-nya. Kalau ini HB-nya 9 tuh hati-hati. Biasanya harus dikejar supaya HB-nya naik ya dengan makanan, dengan tambah obat. Ya, jadi ibu nih tadi kan masalah aneminya ya. Segera nih mumpung masih ada waktu, ibu harus makan dengan makanan yang mengandung zat besi Gizinya tinggi. lengkap, Ya. harus ada zat gizi. Tapi minum vitamin ya selama Banyak. hamil. Iya. Minum ya, minum ya. Keluhan lain yang dirasakan apa nih Bu selama hamil ini? Sudah hamil besar gini. Susah tidur kalau malam. Nggak tidur karena udah mulai gerak-gerak ya. Apalagi yang dirasa ibu? Agak sering ini nyeri perut, pipis juga udah berapa kali semalam. Oh, jadi karena tekanan Iya. kan? Karena bayinya juga makin membesar, Hmm. terus kandung kemihnya tertekan, jadi normal sih sebenarnya ya Iya. kalau memang ingin buang air kecilnya makin Ya, kering. ini keluhan-keluhan dirasakan pada hamil trimester 3 ini memang tadi kan ibu yang mengatakan susah tidur. Ya. Ya, ini karena ada kecemasan. Biasanya tuh, ini saya kapan nih mau lahiran ya. Deg-degan. Dan ibu tadi sudah mulai sakit-sakit pinggang, sering buang air kecil ya, tadi tekanan dari kepala bayi dan biasanya sudah mulai ada kencang-kencang ya, sudah mulai ada Kenceng kontraksi. tiap malam. Kenceng-kenceng tiap malam. Ya. Oke. Ini hati-hati nih Bu ya. Kalau saya mau periksa kakinya boleh sebentar Bu. Wah, udah bengkak. Bengkak nih, udah periksa kakinya Iya, Ibu. ini pembengkakan emang normal juga sih ya. Ada yang normal, ada yang enggak sebenarnya. Iya. Tapi ini kalau biasanya di trimester terakhir ada pembengkakan tuh nggak perlu terlalu khawatir karena biasanya memang bengkak ada di tangan, ada di kaki, bisa di pergelangan, bisa ada di jari-jari kaki. Nih kalau ditekan, ini akan lambat dia naiknya lagi. Nah ini menandakan bahwa cairan di tubuhnya itu menumpuk lebih banyak dibandingkan saat nggak hamil. Apalagi kalau ibunya nih sering berdiri dalam jangka waktu yang lama, terus kakinya menggantung, ya. Jadi akhirnya akumulasi cairannya tuh ke daerah yang lebih rendah dari tubuh. Akhirnya bengkak deh di bagian bawah kaki. Nah, jadi ibu harus banyak-banyak istirahat, pakai alas kaki yang nyaman. Terus kalau lagi tidur gini bu, sekali-sekali diangkat kakinya. Ya, Lebih tinggi diangkat dari sedikit kakinya, jantung. ya. Nah, nggak usah terlalu tinggi Bu, diangkat Ini sedikit semuanya aja. bu, angkat Nah, kakinya. diangkat Jadi aja misalnya semua. Nah, ditaruh di atas ini, ya, pakai bantal, diganjel beberapa seperti ini. bantal, atau ditempel ke tembok supaya aliran cairannya tuh balik lagi ke atas tuh lebih lancar. Tapi pernah Gitu. sekali malah ini sesak tuh. Oh, susah. Sesak. Ya. Mungkin juga karena Terlalu lama, kan ini hamilnya sudah besar ya. Jadi kalau kaki bengkak, kemudian tensinya tadi kan normal 90/60 ya. Jadi kita nggak perlu khawatir dengan yang kita sebut dengan preeklamsi ya. Kalau kaki bengkak tensinya tinggi, itu kita harus curiga Ada ada preeklamsi. preeklamsi. Apalagi dengan nyeri ulu hati, sakit Sakit kepala, kepala. mata kunang-kunang ya, mulai pandangan nggak Muntah. jelas, muntah. Nah, itu hati-hati untuk kira-kira preeklamsi. Nah ini HB-nya nih gimana Dokter Raisa untuk gizinya nih? Nah memang kalau untuk ibu-ibu hamil kita harus benar-benar concern nih ya memperhatikan tentang gizi yang dikonsumsi oleh ibu hamilnya. Jadi bukan cuma karena ada 2 orang makannya 2 kali lipat, nah bukan itu. Tapi intinya adalah gizinya yang Ya. harus diperhatikan. Gizinya tuh misalnya ada vitaminnya, ada Ya. mineralnya, semuanya tuh harus lengkap. Termasuk zat besi supaya nggak anemia. Karena takutnya anemia nih nanti mesti wah infus-infus Ya. darah nantinya pada saat persalinan kan lebih bahaya kan. Jadi Jadi Kak- ibunya nih harus banyak makan. Ya, tadi makan yang bagus, terus ada di sini kalau di puskesmas ada ya tambahan tablet tambah darah atau makanan untuk penambah zat besi ada ya Bu ya? Boleh Nah, dibawa boleh nggak? dilihat kan? Seperti apa Bu? Ah, Ini iya dia. ini. Nah ini sudah Ya. ada nih, ini biskuit bu yang memang
lengkap sekali gizinya. Ini adalah makanan tambahan khusus untuk ibu hamil. Jadi ini baik sekali untuk dikonsumsi karena diperkaya dengan vitamin dan juga mineral supaya nggak kekurangan zat-zat yang dibutuhkan oleh kesehatan ibu dan juga janinnya. Nah, ini ada tulisannya lagi 2 keping per hari untuk trimester pertama, 3 keping per hari untuk trimester 2 dan 3. Wah, lengkap berarti ya dari trimester 1 sampai 3. Oke, ini saya kasih ibu buat di rumah ya. Ya, gimana Bu? Ada keluhan lain nggak Bu? Enggak ada. Oke, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan nanti Ibu bersalinnya lancar, bayinya sehat, dan semuanya sehat-sehat aja Ibu ya. Oke, kita nggak punya pasien hamil lagi nih, tapi kayaknya punya keluhan yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Ya, silakan Ibu. Siapa namanya Ibu? Ibu Nuri, Ibu Nuri. Boleh, Bu, duduk. Silakan kebarin Bu. Ibu ini lagi hamil anak keberapa Bu? anak kelima, Ini hamil berapa minggu? Berapa minggu? 16 minggu. 16 minggu, baru 4 4 bulan. bulan. Ya, ya, Kalau 4 ya, bulan ya. memang belum begitu terasa dan biasanya ibunya masih jalannya masih itu ya. Masih kuat ya. Masih Ada kuat. mual-mual nggak Bu? Biasanya di Iya, ada awal-awal mual. mual. Iya. Mual sama apa? Ada Nyeri sakit. ulu hati. Iya, kayak gitu. Di sini Bu? Dari Iya. sini. Oh iya. Oke, ini ada keluhan apa nih sekarang nih Bu di puskesmas ini, Bu? Sama gatal-gatal, Pak. Gatal-gatal di Gatal-gatal mana? kayak apa? Dari kaki, Di Pak. kaki, boleh saya lihat Bu? Iya, boleh. Kiri, kanan, dua-duanya? Dua-duanya, Pak. Dua-duanya. Wah. Sudah berapa lama Ibu terasa keluhan gatal ini? Semenjak hamil aja, Pak. Semenjak Oh sebelum hamil enggak ya? Sebelum Ini hamil yang enggak. ini? Hamil sebelumnya? Pernah kayak gini nggak? Iya, sama kayak Oh Iya. selalu muncul. Jadi ini ya kalau lagi hamil memang kan kondisi kulit itu berubah ya. Salah satunya adalah menjadi lebih kering. Ya, jadi itu ibu hamil biasanya karena ada perubahan hormonal, kemudian terjadi perubahan pada elastisitas kulit menjadi kering yang biasanya terlihat di daerah perut nih. Kalau di perut kan ada seperti garis-garis stretch ya, mark. orang bilang stretch mark, perutnya pecah-pecah. Tapi di kaki, di tangan, di kulit yang Bagian lain tubuh juga, lain. bagian lain juga bisa. Ya ini kelihatannya kaki ibu sih gatalnya lebih karena kering Bu. Ya, kalau dari dalam nih kalau kulit kering untuk ibu hamil, satu cukupi cairan. Ya, jadi minum yang cukup. Kemudian juga harus banyak makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Makan Ya. nggak Bu? Makan nggak? Makan. Makan. Nah itu tadi dari dalam ya. Kemudian dari luar ini ibu boleh menggunakan Emulien. krim-krim ya yang Iya. memang membuat elastisitas kulit atau Kulit kelembapan ini kulit bagus. itu menjadi lebih baik. Tapi Ya, macam-macam. yang memang sebenarnya lebih bagus kalau yang khusus untuk ibu hamil. Karena kalau sembarang lotion atau krim takutnya kurang baik untuk janin. Apalagi kalau ada whitening agent Ya. yang bisa mencerahkan gitu, sebaiknya jangan dipakai dulu. Even itu minyak atau krim yang dioleskan, tetap ibu harus hati-hati karena walaupun di permukaan kulit dia akan menyerap melalui pembuluh darah, masuk ke sirkulasi darah dan juga akan bisa berpengaruh pada janin. Ya. Bahkan ada yang bilang penyerapannya meningkat kan Ya. pada ibu hamil, Lebih bahkan cepat, sampai betul. 5 kali lipat ya, Iya. pada dibandingkan saat tidak hamil. Ya. Itu ya Bu ya paling ya Bu ya. ya. Nanti itu saya kasih ibu coba kasih salep, kemudian ibu banyak. Apa sajakah manfaat buah nanas? Simak informasinya setelah yang satu ini.